Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pertama, Bapak sampaikan selamat kalian telah diterima menjadi calon peserta didik SMP Negeri 2 Kedung Banteng. Mengapa Bapak katakan calon? Karena kalian selama 3 hari kalian mengikuti masa orientasi. Dari orientasi itulah nanti kalian ditentukan bisa menjadi siswa SMP Negeri 2 Kedung Banteng atau tidak. Pada pertemuan siang hari ini akan Bapak sampaikan materi pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan masalah bangsa Indonesia saat ini yang sudah merebak ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, kata korupsi, saya yakin kalian tidak asing lagi. Korupsi itu berakibat pada kerugian keuangan negara. Sehingga kalau korupsi ini dibiarkan, maka merugikan generasi berikutnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan korupsi itu? Korupsi sebetulnya menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 99, korupsi itu ada 3 unsur. Unsur yang pertama adalah tindakan yang dilakukan dengan melawan hukum. Jadi tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Unsur yang kedua, tindakan itu menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pelaku, atau menguntungkan orang lain. Jadi yang diuntungkan bisa pelakunya, bisa orang lain. Yang ketiga, ada unsur merugikan keuangan negara. Jadi kalau ketiga unsur ini telah terpenuhi, maka dapat dikatakan itulah tindakan korupsi. Ada pertanyaan, apakah korupsi itu orang selalu memperoleh keuntungan? Belum tentu. Justru ada yang keuntungannya itu yang menikmati orang lain. Tetapi selama perbuatan itu dilakukan melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, maka tindakan itu masuk kategori tindakan korupsi. Kemudian, mengapa dalam masa orientasi ini ada materi pendidikan anti korupsi? Pertama, membentuk karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, penanaman pendidikan korupsi untuk jangka panjang. Yang pertama tadi, mengapa ada pembentukan karakter terhadap anak. Anak itu dibentuk karakternya, sikapnya, mentalnya, agar sejak kecil anak itu terbiasa jujur. Yang kedua, pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Memberantas korupsi itu memerlukan waktu yang cukup lama. Tidak bisa dilakukan dalam kurun waktu sehari atau 2 hari. Maka penanaman pendidikan anti korupsi itu adalah dalam jangka panjang. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada generasi muda. Mengapa generasi muda menjadi sasaran? Ya karena generasi muda inilah yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Berikutnya, mengapa di Indonesia itu terjadi banyak korupsi? Maka ada faktor-faktor penyebabnya.
faktor yang utama adalah sikap mental yang serakah, itu yang utama. Jadi pejabat itu serakah. Apa artinya serakah? Tidak bisa mensyukuri apa yang telah ia terima. Yang kedua, hukuman terhadap para koruptor itu terbilang sangat ringan. Memang pernah ada wacana para koruptor itu dimiskinkan dulu baru dihukum. Tapi itu baru wacana. Yang ketiga, pengawasan yang tidak efektif. Mungkin kalian kalau pernah lewat daerah sekitar kantor bupati, kalian pernah membaca kantor yang namanya inspektorat. Ya. Kenyataannya inspektorat itu pun pengawasannya tidak efektif. Yang menjadi pertanyaan, kenapa perilaku korupsi kok selama ini yang menangkap kok KPK? Padahal di tingkat kabupaten yang skopnya kecil, itu ada inspektorat. Inilah bentuk bahwa pengawasan itu kurang efektif. Yang keempat, sistem penyelenggaraan negara yang kurang pas atau keliru. Berikutnya yang keenam, penegakan hukum yang tidak bisa berjalan dengan adil. Ya. Maka ada istilah hukum itu sampai sekarang masih tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Yang terakhir, budaya masyarakat yang mengakar. Artinya seolah-olah korupsi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sehingga kalau ada orang mendengar ada orang korupsi itu masyarakat kita menganggap hal yang sudah biasa. Kemudian bentuk-bentuk korupsi menurut Undang-Undang Anti Korupsi nomor 31 tahun 99 yang diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Ya. Bentuk yang pertama adalah tindakan yang merugikan keuangan negara. Ya. Jadi selama perbuatan itu dilakukan melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itulah salah satu bentuk korupsi. Yang kedua, suap menyuap. Ya. Suap menyuap. Suap itu apa? Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pejabat. Karena pejabat itu punya kekuasaan atau kewenangan. Dalam hal suap menyuap ini, yang bisa diproses secara hukum adalah baik yang menyuap maupun yang disuap. Yang ketiga adalah penyalahgunaan jabatan. Ya, penyalahgunaan jabatan. Yang dimaksud penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat dengan sengaja menggelapkan atau menghilangkan barang, akta, surat, dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang penyelenggara negara kepada seseorang dengan cara melawan hukum dan memaksa seseorang agar memberikan sesuatu kepada pejabat yang bersangkutan. Itu namanya pemerasan. Berikutnya adalah kecurangan. Yang dimaksud kecurangan adalah penyelenggaraan atau pelaksanaan misalnya sebuah proyek yang tidak sesuai dengan aslinya, tidak sesuai dengan apa yang menjadi perencanaannya. Namanya kecurangan. Itu bagian dari korupsi juga. Berikutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ya. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian. Artinya, para penyelenggara negara itu dalam pengadaan jasa, dia ikut berperan di situ. Ya, ikut berperan di dalamnya. Berikutnya adalah gratifikasi.
gratifikasi adalah sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Jadi, kita memberikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan harapan pemberian itu memiliki pengaruh terhadap orang yang kita beri, itu termasuk kategori korupsi, yaitu bentuk gratifikasi. Kemudian nilai-nilai anti korupsi yang ditanamkan itu nilainya apa saja? Pertama adalah nilai kejujuran. Ya, kejujuran. Jujur itu apa? Jujur itu ya apa adanya. Yang benar katakan benar, yang salah ya katakan salah. Yang kedua kepedulian. Kepedulian. Mau mengerti, mau tahu, mau merasakan dengan orang lain. Kemandirian. Tidak tergantung pada orang lain. Kedisiplinan, taat peraturan. Tanggung jawab. Yang keenam, kerja keras. Yang ketujuh, kesederhanaan. Kesederhanaan itu ya perilaku, sikap, tindakan yang tidak berlebihan. Yang kedelapan adalah keberanian. Yang keenam, yang kesembilan adalah keadaan. Bagaimana cara memberantas korupsi? Pertama, berikan hukuman yang berat pada koruptor. Ya. Kadang-kadang masyarakat berpendapat seorang koruptor hukumannya lebih ringan daripada seorang pencuri ayam. Ini menunjukkan bahwa untuk memberantas korupsi, hukumannya harus berat. Bahkan di RRC, korupsi 100 juta saja bisa dijatuhi hukuman mati. Yang kedua, pemimpin yang berintegritas. Ya. Karena seorang pemimpin itu menjadi teladan bagi warganya, maka pemimpin itu harus orang yang memiliki integritas yang tinggi. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi pada sistem. Misalnya di perbankan kita memiliki PPATK yang selalu mengawasi keluar masuknya uang pada rekening pejabat-pejabat tertentu. Yang keempat, bangun pendidikan moral sejak kecil, ini yang utama. Maka sejak kecil anak-anak ditanamkan tentang kejujuran. Yang kelima, tanamkan nilai religi secara intensif. Karena agama atau nilai religi itu tameng utama terhadap pemberantasan korupsi. Yang keenam, supremasi hukum yang kuat. Ya, hukum jangan tebang pilih, jangan tumpul tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang ketujuh, menutup celah internasional. Karena banyak koruptor-koruptor Indonesia yang hasil korupsinya itu dikirim atau ditanamkan saham ke luar negeri. Maka perlu ada upaya menutup celah internasional. Demikian anak-anak paparan secara singkat pengertian dan materi tentang pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan dengan paparan yang singkat ini kalian bisa mendalami lebih lanjut materi ini dengan membaca berbagai referensi. Kemudian setelah berakhirnya pemaparan materi ini adalah kuis, di mana kuis ini nanti kalian harus mengerjakan dengan cara menjawab di buku tulis dan dilampirkan di link yang sudah dikirimkan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.